Baik, pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV. Kami informasikan bahwa saat ini rapat pleno terbuka penetapan hasil rekapitulasi nasional 2024 sedang ditunda terlebih dahulu ya. Sedang ditunda, ya diskors ya begitu ya. Diskors, ya. Tapi tadi kalau kita lihat ini ada sesuatu yang menurut saya sedikit janggal ini Zulfia. Karena tadi sempat ada, saya tidak tahu apakah suara Pak Hashim tadi mau batuk atau terharu. Nah itu kan saya tidak tahu karena tidak berada di sana. Kemudian ada statement dari Pak Hashim yang mengatakan bahwa tunggu dulu, ini ada hal penting harus dikoreksi. Kemudian tidak lama kemudian ditetapkan rapat pleno di skors terlebih dahulu. Nah. Oke, mungkin untuk mengetahui apa yang sebetulnya terjadi di rapat pleno ini, kita langsung bergabung dengan rekan Valeri yang memantau langsung dari KPU. Valeri, apa yang sebetulnya terjadi hingga rapat pleno ini diskors? Ya, betul sekali Zilvia dan juga Resa, sesuai yang tadi kita sama-sama lihat dari layar kaca terkait dengan rapat penetapan pengumuman hasil pemilu. Begitu selesai membacakan berita acara, Ketua KPU Hashim Asyari melanjutkan dengan pembacaan SK penetapan hasil pemilu. Namun tadi di awal begitu yang memulai pembacaan SK sempat serak suaranya, dan juga ketika kami perhatikan di sini secara langsung awak media memang sempat menitikkan air mata dan tidak lama kemudian menyatakan bahwa perlu ada perbaikan dari dokumen SK dan akhirnya menyatakan diskors. Dan usai menyatakan hal tersebut, kami awak media yang kebetulan sedang berada di luar karena memang rencananya akan langsung diselenggarakan konferensi pers usai pembacaan penetapan pengumuman dilakukan. Kebetulan berada di lantai yang sama namun berada di area luar. Kami langsung tanyakan kepada Humas KPU maupun pihak-pihak KPU yang memang berada bisa keluar masuk dan juga memastikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Dan diutarakan oleh, kami tanyakan kepada 2 humas KPU dan juga ada 3 petugas KPU terkait dengan apa penyebab dibalik skorsing secara mendadak di tengah pembacaan SK. Disebutkan mereka juga sama-sama tidak mengetahui itu merupakan keputusan secara mendadak karena sebelumnya tidak ada kesepakatan bahwa akan dilakukan skorsing terlebih dahulu, dan apa yang selama ini dijanjikan adalah memang begitu rapat pembacaan penetapan pengumuman pemilu ini dilakukan berarti seluruh dokumen ini sudah dinyatakan tepat dan juga lengkap. Dan oleh karena itu ketika kami tanyakan, mereka justru meminta agar nanti kami sebagai jurnalis yang menanyakan langsung kepada Ketua KPU Hashim Asyari begitu konferensi pers dilangsungkan selesai pembacaan penetapan pemilu ini dilakukan. Kami juga tanyakan hingga kapan skorsing akan dilakukan, apakah sudah ada waktu yang ditetapkan, karena kalau sama-sama kita dengarkan begitu rapat penetapan pemilu ini dinyatakan diskors, Ketua KPU Hashim Asyari tidak menyebutkan diskors ini akan berapa lama. Kalau misalnya kita berkaca dari proses rekapitulasi nasional berjenjang yang selama ini dilakukan, biasanya apabila pimpinan KPU yang memimpin rekapitulasi melakukan skorsing selalu menetapkan hingga kapan skors tersebut dilakukan. Namun pada kesempatan kali ini tidak ada pernyataan hingga kapan skorsing dilakukan, sehingga kami di sini seluruhnya juga menanti. Dan sama halnya juga dengan para tamu undangan, saksi parpol, kemudian juga pihak dari pejabat dari pemerintah yang seluruhnya hadir menyaksikan penetapan pemilu secara langsung. Mereka semua juga sekarang sedang menunggu di dalam ruangan rapat tersebut. Sementara saat ini Ketua KPU bersama dengan komisionernya disebutkan sedang melakukan perbaikan SK dari dokumen. Terkait apa kesalahan atau apa hal yang perlu diperbaiki dari SK dokumen tentu menjadi pertanyaan, karena kalau kita ketahui bersama sebenarnya di awal begitu rapat dinyatakan dibuka oleh Ketua KPU Hashim Asyari sempat dilakukan pembacaan berita acara, dan di pembacaan berita acara ini sudah dipaparkan secara satu persatu perolehan suara yang didapatkan oleh masing-masing pihak yang berkontestasi dalam pemilu 2024, baik itu dalam Pilpres mulai dari pasangan nomor urut 1, 2, dan 3, kemudian dilanjutkan juga dengan pembacaan dari parpol-parpol, perolehan suara parpol yang akhirnya masuk ke parlemen dan juga yang tidak masuk ke parlemen. Kemudian juga pembacaan perolehan suara lainnya yang kalau misalnya bisa kami coba baca satu persatu sembari kita menunggu kapan skorsing ini akan selesai. Untuk perolehan suara Pilpres dari paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin mendapatkan perolehan 40.971.906 suara. Sementara untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran mendapatkan perolehan suara 96.214.691 suara. Sementara di posisi ketiga Ganjar Mahfud mendapatkan 27.040.000 suara, 40.878 suara. Kita akan sama-sama nantikan Zilvia dan juga Resa sampai kapan skorsing akan dilakukan dan pastinya apa penyebabnya akan langsung kami tanyakan nanti begitu konferensi pers dengan pimpinan KPU dilakukan usai rapat selesai diadakan. Zilvia dan juga Resa. Valeri, satu lagi deh.
Apakah ini sudah bisa dipastikan bahwa memang ada kesalahan dalam entah itu di naskahnya, pengetikannya, atau bagaimana Valeri? Apakah sudah dipastikan ada kesalahan memang? Kalau bisa dipastikan atau tidak, tentunya nanti harus kami tanyakan langsung kepada pimpinan KPU, dalam hal ini Ketua KPU Hasyim Asyari. Namun kalau misalnya kita melihat dari begitu lancarnya Ketua KPU Hasyim Asyari di awal membaca perolehan suara dari berita acara, seharusnya apa yang sudah dibacakan tersebut tidak dikoreksi kembali dan akan langsung dirangkum, direkap dalam bentuk presentase dalam pembacaan surat keputusan penetapan perolehan dari hasil pemilu 2024. Sehingga tentu ini harus menjadi pertanyaan, apakah mungkin ada kesalahan penulisan, mengingat nanti untuk SK tidak hanya sekedar dibacakan saja, melainkan juga harus ditandatangani dan juga dibacakan tidak untuk seorang diri saja, melainkan juga langsung dihadiri oleh seluruh saksi parpol, oleh perwakilan dari pemerintahan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa memang benar-benar terjadi kesalahan, baik itu dalam pengetikan atau mungkin dalam perekapan. Tidak menutup kemungkinan juga tadi ketika proses pembacaan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari yang melihat juga ternyata ada perbedaan apabila dikonversikan dari perolehan suara menuju ke persentase mulai dari kesalahan ketik, karena nanti apa yang dibacakan seluruhnya langsung ditandatangani saat itu juga baik oleh pimpinan KPU maupun pihak-pihak terkait. Tentunya ini nanti harus hanya bisa dipastikan apabila kita sudah menanyakan langsung pada Ketua KPU Hasyim Asyari, karena ini juga merupakan kejadian yang cukup janggal, cukup jarang terjadi, mengingat ini adalah momentum yang sangat ditunggu-tunggu hasil penetapan pemilu 2024. Zelvia dan juga Resa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.